Nurunin celana buat numpang. Ah, Sin. Akhirnya aku menemukanmu. Baru-baru ini, di kota kita terjadi banyak kasus orang hilang. Lokasi kejadiannya terkonsentrasi di daerah gurun yang sepi, di antaranya wanita lajang. Abang Wang. Si Liuzi bilang ke aku. Setiap kali kamu kesini, pasti ketemu banyak cewek cantik. Aku ini masih jomblo loh. Nih. Abang Wang apa ini? Ini adalah sesuatu yang membuat wanita tidak bisa menolak. Jadi partnerku. Ini namanya To Uming Suang, ngerti nggak? Jangan bercanda Abang Wang. Ini nggak bener deh. Kalau kamu cekat, sekarang juga turun dari sini. Aturan daerah sepi ini. Aku cuma bilang sekali. Ngangkat tangan buat nahan mobil. Artinya mau numpang gratis. Ngasih duit sambil ngacungin jempol. Artinya mau bayar buat numpang. Nurunin celana buat numpang. Abang Wang beneran bisa gini. Orang-orang sekarang ini, kewaspadaannya tinggi banget. Mereka bakal sembarangan naik mobil orang asing. Apa sih yang disebut asing? Kita ini namanya partner traveling. Adalah teman perjalanan yang sukarela. Masa disebut sembarangan? Aku di jalan ini, sudah lama berkecimpung. Mana ada cewek yang nggak relain duduk di kursi depanku. Apalagi cewek-cewek ini muda cantik. Badannya juga oke. Wah. Dan semakin cantik ceweknya, semakin santai aja. Tempat ini sepi banget, penuh dengan gurun. Bermain di sini rasanya beda. Sin juga kayaknya kena begini ya. Sampai turun. Sin, lihat kita udah nikah. Kapan kita ketemu orang tuamu? Tapi, Aku tahu hubunganmu sama keluarga gak terlalu baik, tapi buat urusan nikah gini, kamu harus ketemu orang tua kan? Oh iya. Kakak kembarmu ada di Haichengga. Mungkin kita bisa ketemu dia dulu. nanti kalau aku pulang jalan-jalan, aku ajak kamu ketemu dia. Oke. Nanti kalau kamu pulang kita langsung ketemu dia. Sin. Kamu baik-baik aja kan? Kemana aja kamu beberapa hari ini? Sin siapa? Kamu salah orang. Mas, cara kamu ngedeketin orang terlalu jadul deh. Maaf ya. Aku salah orang. Maaf. Kalian pasti Wang Jian dan Xuan Feng kan? Kita ini, teman perjalanan gurun kali ini. Betul kita. Sebelumnya cuma chat online, hari ini baru ketemu. Perkenalkan, aku Wang Jian. Punya usaha kecil di Modu. Wah, gak nyangka Jian kakak bos besar. Kamu hebat banget. Nggak juga, penghasilan jutaan. Di Modu nggak ada apa-apanya. Aduh Kak Jian. Sudahlah jangan merendah. Perkenalkan dia Su Yanfeng. Teman dari bengkel saya. Biarkan aku memperkenalkan diri. Namaku Zheng Xin. Lulusan baru. Bisa bertemu kalian dalam perjalanan ini. Sungguh menyenangkan. Aku Yo Wenjie. Baru saja mengundurkan diri tanpa rencana. Mau menenangkan pikiran. Izinkan aku memperkenalkan. RV kami. Ini Arla, setelah masuk ke gurun tak berpenghuni. Satu-satunya pegangan kita. Ayo masuk lihat.
Kok mirip banget sih? Jangan-jangan aku salah orang. Pikir baik-baik. Itu daerah tanpa penghuni loh. Aku baru saja bertunangan dengan Sin. Dia langsung menghilang. Aku harus menemukannya. Pegang ini baik-baik. Ini telepon satelit. Tidak ada sinyal di daerah tak berpenghuni. Sampai sana nanti. Pakai ini untuk menghubungiku. Kalau ada bahaya apapun, segera hubungi aku. Aku akan segera datang menolongmu. Jangan bertindak sendiri ya. Mengerti tidak? Baik. Ingat, identitasmu sekarang. Rekan kerja montir Xiao Liuzi. Jangan sampai ketahuan. Apa yang kau lakukan? Apa barusan kau mau menyentuhnya? Jangan ngawur. Kakak, apa tadi kamu salah lihat? Menurutku, Wang Jian terlihat tidak seperti orang seperti itu. Orangnya aja belum bicara. Apa yang membuatmu cemas di sini? Pergi. Cepat turun dari RV-ku. Aduh. Tenanglah Kak Wang. Masih ada beberapa hari lagi, santai saja. Hidup rukun itu membawa keberuntungan. Kamu juga ya, kamu tidak punya bukti. Tuduhan salah terhadap Kak Jian. Minta maaf kepada Kak Jian. Maafkan saya Kak Wang. Saya terlalu sensitif. Hei Kak Jian. Gadis ini sudah minta maaf. Jangan terlalu memperhitungkan. Dengan gadis kecil ini kan, gadis kecil ini sedang bepergian. Wajar kalau waspada. Demi Xiao Feng, aku tidak akan memperhitungkannya denganmu. Kak Wang Jian. Di dalam RV ini, hanya ada satu tempat tidur. Malam ini, bagaimana kita semua tidur? Tentu saja tidur bersama. Apa? Mungkinkah Xin juga mengalami situasi seperti ini, sehingga dia... Kak Jian, kamu benar-benar bisa bercanda. Tempat tidur kecil itu, mana mungkin cukup untuk kita berempat? Lihat kalian ketakutan. Kalian berdua wanita tidur di tempat tidur. Kami berdua tidur di sofa. Lihat kamu begitu tidak berpengalaman. Meja ini kalau diturunkan, menjadi sebuah tempat tidur. Di padang pesir tak berpenghuni ini, segala macam hal bisa terjadi. Begitu juga ada yang menjaga. Tentu saja, para wanita cantik. Kalau ada kebutuhan khusus, aku dengan senang hati melayani ya. Si brengsek ini. Tidak bisa, jangan terburu nafsu, harus cari Xin dulu. Abang Jian, hari udah mulai gelap. Mungkin kita harus berangkat. Perlu kamu ingetin ya. Ayo berangkat. Aduh, duduk di depan lihat jalannya. Wah Abang Jian, kok kamu udah siapin semua makanan enak ini? Tentu saja. Ini gurun tak berpenghuni. Tidak ada toko serba ada. Setelah masuk, gak bisa beli apa-apa lagi. Abang Wang, toiletmu bisa dipakai nggak? Tentu saja bisa. Kamu ini siapa sih? Kok ada yang mirip banget? Jangan-jangan dia saudara kembarnya. Nah, malam ini aku traktir kamu makan enak. Bumbunya udah siap belum? Bumbu. Bumbu apa? Kamu. Jangan pura-pura nggak tahu ya. Semua udah naik mobil. Kalau kamu nggak berani, sekarang turun aja. Aku sendiri yang pergi. Jangan-jangan. Abang Jian udah siapin semuanya. Abang Jian udah capek-capek. Mari makan jeruk. Oke, sekarang masuk ke gurun tak berpenghuni. Xin, aku pasti akan menemukanmu. Kalian berdua cewek-cewek, gak takut ya? Takut dong, kami pasti takut. Tapi untungnya, ada Abang Jian di sini, melindungi kami. Tentu saja akan melindungi kalian. Tapi syaratnya harus ada untungnya. Untung? Untung apa? Tentu saja tubuh kedua wanita cantik ini. Jian Ge, kamu pasti bercanda dengan mereka. Bercandakan, benarkan? Tentu saja bercanda. Ini padang pesir terpencil. Jarang ada orang. Kalau sial bisa ketemu serigala. Kita harus saling menjaga. Agar tidak terjadi hal yang tidak Jian diinginkan. Ge bikin aku takut.
Ikan sudah kena kail. Kamu main game ya? Aku kabarin keluarga. Bilang aku baik-baik saja. Ini daerah terpencil. Ponselmu ada sinyal. Memang tidak ada sinyal. Sudah kuduga tidak berpengalaman. Aku punya telepon satelit. Kabarin keluargamu bilang kamu baik-baik saja. Jiange, kamu punya telepon satelit juga. Tentu saja. Jiange memang persiapannya matang. Walaupun ada telepon satelit, tempat ini tetap sangat berbahaya. Untung ada Jiange yang akan melindungi kita kan. Aduh. Jiange. Sejak pertama ketemu, kamu terus cemberut. Sekarang malah minta aku melindungi. Baiklah. Membunuhmu adalah perlindungan terbaik. Jiange. Kamu bercanda dengan mereka kan? Aku tidak bercanda. Kalau sudah mati tidak akan ada bahaya. Bukan begitu. Jiange. Jangan bercanda terlalu jauh. Gak seru lagi. Canda. Kedengarannya, kamu kayaknya melakukan hal seperti ini. Masa sih kamu mau menghilangkan jejak? Jian. Kasus hilangnya orang di daerah terpencil ini gak ada hubungannya sama kamu kan? Jian, nggak mungkin. Jangan nakut-nakutin aku. Hahaha. Cuma bercanda sama kalian. Seru banget. Jian. Kamu bawa barang berbahaya ini untuk apa? Tentu saja buat jaga-jaga. Kalau benar-benar ada bahaya gimana? Sudahlah. Pemandangan di sini lumayan bagus. Kalian cewek-cewek bukan suka foto-foto. Malam ini, kita istirahat di sini. Besok pagi kita berangkat. Jian. Busur panah ini. Tentu saja buat melindungi kita semua. Aduh Jian, kamu jangan sering-sering bercanda kayak gini. Sudah kubilangkan, ikut Jian itu yang paling aman. Ayo kakak, kita turun foto-foto. Barang yang kamu kasih mana? Wang. Kayaknya kurang baik. Mending gak usah. Bebek yang sudah matang. Masa kamu biarin kabur? Denger ya. Malam ini dengerin sinyal dari aku. Aku suruh kamu kasih obat ya kasih obat. Denger nggak? Kalau kamu berani bikin rencanaku gagal. Aku bakal bikin kamu kayak parang pesir. Biarkan saja mereka. Jian. Aku takut mereka pergi melapor. Aduh. Ternyata kau punya niat tapi takut. Tenang saja. Kita akan rekam videonya. Mereka pasti takut. Pemandangan di sini memang bagus. Cocok untuk foto-foto. Tapi baju kita berdua tidak cocok. Kakak bawa baju bagus nggak? Kita ganti baju terus foto-foto. Oke. Kalau begitu kedua kakak, silakan turun dulu. Silakan. Kamu masih diam aja. Ayo kenapa? Kamu mau tinggal? Nonton cewek ganti baju. Ayo. Wang. Aku tahu kau bukan orang seperti itu. Kamu memang bodoh. Ruangan di sini terlalu kecil. Aku ke toilet. Enyahlah. Apa? Wang, kita tidak boleh melakukan hal seperti ini. Ini terlalu. Aduh. Jangan di dekatku. Bermain baik-baik saja. Kalau kamu dekat, aku sendiri yang nonton. Enyahlah. Bukan Jian. Jian. Tunggu sampai ketemu Sin. Lihat aku menghajar kamu. Bagaimana cantik kan? Cantik pasti cantik. Kalau begitu mau nggak? Fotoin aku beberapa gambar. Tentu saja.
Perlu aku bantu? Ambil 2 foto ya. Baik. Apa kamu benar-benar tidak kenal Sin? Tidak kenal. Tampaknya gadis yang bernama Sin itu sangat penting bagimu. Benar. Dia adalah tunanganku. Kamu sangat mirip dengannya. Apa benar? Tidak mungkin. Mungkinkah ini cara baru kamu untuk latihan? Ini fotonya. Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Sudah larut. Aku duluan ya. Apa dia bukan kakak kembaran Sin? Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mirip di dunia ini? Gurun tanpa manusia ini. Ternyata memang berbeda dengan apa yang aku bayangkan. Masih ada hal yang lebih tak terduga. Jiangge, kenapa kamu pegang kaki orang? Aku tidak sengaja. Tadi ada seekor kalajengking lewat. Aku mau menepuknya. TAPI tidak sengaja kina kekemu. Mana ada kalajengking? Sudah tidak ada sekarang. Karena kita begitu cocok. Harus minum sedikit. Aku punya anggur bagus di mobil. Aku ambil sekarang. Bagus sekali. Pemandangan secantik ini memang harus dinikmati dengan minuman. Sepertinya tidak baik. Ini daerah tanpa manusia. Kalau mabuk, bisa terjadi hal-hal tak terduga. Lebih baik jangan. Aduh, tidak apa-apa, Kak. Jangan merusak suasana dong. Hanya sedikit saja. Pasti nggak bakal mabuk. Benar, minum sedikit nggak masalah kok. Wah. Kak, aku ke sana buat ke toilet dulu. Rencana bisa dimulai. Diam aja ngapain? Lakukan. Jiangge. Mending udahan deh aku. Kasih sini. Bukan. Wah Jiangge. Turun sana. Itu. Malam-malam begini bahaya banget. Mending gak usah minum deh. Aduh kakak. Keadaan kayak gini. Gimana bisa nggak minum sedikit? Minum sedikit aja. Gak apa-apa kok. Mabuk baru gampang bertindak. Cueknya aja nggak ngomong apa-apa. Cowok kok cengeng. Kalau nggak minum keluar dari mobilku. Ayo kita minum. Itu. Jiangge. Sudah malam nih. Mending cepetan pulang dan istirahat. Dasar kamu. Akhirnya ngomong yang berguna juga. Ayo. Kayak yang udah dibicarain siang tadi.
Kalian berdua tidur di kasur. Kita berdua tidur di sofa. Gordon di sebelah sana. Kalian bisa tarik. Jian Ge, kamunya nggak mabuk ya? Momen penting kayak gini, gimana bisa minum banyak? Wah, tenang aja. Obatnya bakal segera bereaksi. Malam ini bakal bikin kamu nggak bakal lupa. Panas banget. Wah, efek obatnya mulai. Wah Jian Ge. Gak apa-apa, Mau aku? kamu gak apa-apa. Tenang-tenang. Yo Wenjie, tenang-tenang. Ayo kita turun dulu. Itu. Kamu gak apa-apa. Lebih baik. Makasih ya. Barusan aku kira kamu akan. Ah, Jian kakak. Jangan terlalu dipikirin. Sepanjang perjalanan, aku lihat Heng Xin suka sama Wang kakak. Mungkin dia akan. Apa kamu juga mau? enggak, aku nggak mikirin. Aku bisa bantu kamu. Yang kamu bilang bantu, ini ya. Kalau enggak, kamu mikir apa? Nggak ada. Kita kalau nggak, istirahat dulu di sini aja. Ini, malam-malam juga nggak aman. Tunggu mereka. Itu. Kita balik lagi. Oke. Aku udah ganti obatnya. Kenapa mereka masih kena? Jangan-jangan Wang Jian tahu. Jadi diam-diam ganti obatnya kembali. Kayaknya enggak. Kalau dia tahu, pasti udah usir aku dari mobil. Berarti cuma satu kemungkinan. Mereka berdua pura-pura. Tapi tujuan mereka apa ya? Kalian ini siapa? Dan apa tujuannya? Ting. Ah, gak apa-apa. Aku akan kembali mencari Sin Sin dulu. Boleh. Ceritakan pada kakak. Dia. Bagaimana perasaannya? Ah, aku kasih tahu ya. Heng Xin memang cantik. Kamu tahulah. Kak Wang. Kemarin malam, kami tidak melakukan apa-apa. Apa? Kalian berdua duduk di sini semalaman. Aha, Obatku sekuat itu. Kamu bisa menahan diri. Menurutku obat ini harusnya diberikan padamu. Bodoh. ternyata Wang Jian memang tidak tahu. Obatnya sudah diganti. Mereka berdua hanya berpura-pura. Heng Xin, kamu baik-baik saja. Aku akan menelepon polisi sekarang. Ah, kakak. Jangan menelepon polisi. Ini daerah terpencil. Kita, jika tidak menuruti mereka, akan dibuang keluar. Nanti, hanya ada satu jalannya, itu mati. Lagi pula, di sini sama sekali tidak ada sinyal. Ingin menelepon polisi pun tidak bisa. Dia melakukan hal seperti itu padamu. Apakah kamu akan diam saja? Kakak, aku baik-baik saja. Apakah kalian berdua
Tidak. Bagaimana mungkin? Kakak, apakah barusan kamu hanya berpura-pura? Aku. Aneh. Kenapa efek obatnya belum terasa? Mungkinkah obatnya palsu? Benar-benar tidak berguna. Panas sekali. Kenapa aku merasa sangat panas? Aku juga tidak tahu. Aku hanya merasa tubuhku sangat panas saat itu. Pikiranku agak kacau. Aku juga sangat ingin itu. Aku bahkan sangat aktif. Apakah ini bisa disebut keracunan? Aku biasanya tidak seperti ini. Oh, aku juga merasakan hal yang sama. Tapi, kakak itu, dia ternyata bisa menahan diri. Ya. Dia orang baik, tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kakak, beruntung sekali kamu. Aku sudah bilang kan, kakak itu terlihat sangat jujur. Aku tidak salah lihat. Dia adalah pria yang terhormat. Apa yang dilakukan kedua orang ini? Apakah mereka bekerja sama? Cantik. Siap berangkat. Kamu berhenti. Kenapa tadi kamu memberikan obat? Kita semua sudah dewasa. Kenapa kamu berpura-pura? Aku mengajak kalian jalan-jalan. Kalian memberikan tubuh. Semuanya sudah saling mengerti. Kenapa kamu berpura-pura suci di sini? Biaya perjalanan kami. Aku tidak mengambil keuntungan dari kamu. Tunggu aku pulang. Aku akan melaporkan kamu. Laporkan saya. Apa yang saya lakukan padamu? Orang ini menyentuhmu tidak? Tidak ada APA, kamu laporkan APA. Sin saja tidak bicara. Kamu yang teriak-teriak. Kamu. Baiklah, sekarang juga pergi. Mobil saya tidak muat untuk orang sepertimu. Pergi. Tenang. Jian Ge, gadis kecil tidak tahu aturan. Bicara sedikit lancang sama kamu. Jangan dipikirkan ya. Ini daerah terpencil. Keluar dari mobil. Kamu pasti mati. Jian Ge. Aku pikir kakaknya pasti juga tidak sengaja. Kita semua datang bersama. Pasti juga pulang bersama. Benar kan? Jangan dihiraukan dia. Baiklah. Semua ikut kamu. Kasih kamu Yuka. Tidak usah hiraukan dia. Berangkat. Jian Ge, hati-hati. Mobil sewaan saya. Ini harus bayar berapa? Bos gimana? Langsung pergi. Bagaimana nyetirnya? Tidak lihat ya? Turun. Ini daerah sepi. Langsung habisi saja. Jangan cari masalah. Cepat usir mereka. Bagaimana nyetirnya sih? Jalan selebar ini, bisa nabrak juga. Kamu tahu mobil saya mahal berapa? Jual mobil jelek kalian ini tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Kamu tahu tidak? Mas, ini kan lagi sibuk urusan penting. Maaf ya. Lihat. Berapa yang cocok untuk ganti rugi? Ganti rugi. Kamu pikir aku orang yang kekurangan uang? Membuang waktuku begitu lama. Kamu tahu berapa kerugianku? Iya. Mas. Anda tidak kekurangan uang. Bagaimana menurut Anda? Jian. Mereka juga tidak sengaja. Kalau tidak, lupakan saja. Baiklah. Tanpa 100.000 kalian tidak bisa pergi. 100.000. Hanya sedikit bekas luka. Kamu minta service review derku. APA masalahnya dengan service review. Kamu tahu berapa mahal mobilku? Minta sedikit dari kalian. Sudah murah untuk kalian. Baiklah. 100.000 ya 100.000. Hanya ganti rugi tidak cukup. Kamu mau apa? Kamu harus berlutut dan minta maaf. Kamu bilang apa? Hahaha. Tenanglah. Jian. Dia sudah mau ganti rugi. Lupakan saja. Uangnya bisa tidak usah. Dia harus berlutut dan minta maaf. Kalau tidak takut urusan penting hari ini terganggu, aku hari ini pasti. APA. Perusahaanku setahun jutaan. Menghajar kalian beberapa sampah. Masih mudah saja.
Orang mana lagi? Jangan ganggu urusan pentingku. Mau apa? Uang bisa aku gantiin buat kamu, tapi suruh saudaraku minta maaf. Udahlah jangan. Menurutmu gimana? Saudara-saudara. Sabar ya. Jian Ge, mau kasih uang aja udah cukup kok. Yang penting damai saudara-saudara. Apa yang Jian Ge mereka lakukan ini? Mengandalkan jumlah orang banyak nggak mau minta maaf nih. Gua juga bukan dari zona tak berpenghuni. Ini kali pertama gua kesini. Gua sama sekali nggak takut sama kawanan serigala. Apa cuma segini orangnya? Mau takut-takutin gua ya? Bener. Jangan sangka kalian udah lama di zona tak berpenghuni. Kita bakal takut sama kalian. Ternyata orang sendiri. Wang Ge. Kalau gitu udahlah ya. Ayo kita pergi aja. Pergi sana. Laki-laki dewasa, masih kalah berani sama cewek. Jian Ge, cuma goresan kecil doang. Udahlah ya udah. Kalau mereka mau ganti rugi, ya udah biarin aja. Kita ngotot sama mereka. Cuma buang-buang waktu. Kita masih mau main di luar kan? Udah. Teman aku mohon-mohonin kalian nih. Kali ini kalian beruntung. Kalau nggak bakal gua bikin kalian susah. Masuk mobil. Duit gua mana? Sikap apa itu? Balik lagi sini. Jian Ge. Perut gua agak sakit. Aku ke toilet dulu. Halo Zhao Tim. Ada mobil yang mencurigakan. Nanti setelah keluar area gurun, cari kesempatan tusuk ban mereka, mencari tahu. Plat nomornya adalah HIA. Kalau tidak hati-hati masih mau kerja nggak sih? Ponselmu benar-benar ada sinyal ya? Tidak ada sinyal. Aku hanya ingin mencatat semua yang terjadi pada kita. Mencatat semuanya. Berangkat. Xiao Feng aku kasih tahu ya. Barusan terlalu penakut. Jangan lehik mir kebanyak. Semua cuma macan kertas. Aku sama sekali tidak peduli. Jian Ge. Aku curiga mereka bukan gembala. Mereka meskipun memakai baju gembala, tapi bajunya jelas tidak pas, terlihat palsu. Dan lagi, di tangan mereka ada kapalan tebal. Dan mobilnya juga, mobil palsu. Yang paling penting, di mobil ada cairan merah. Aku curiga. Mungkin darah, tapi tidak yakin. Benar nggak sih? Jangan bikin bingung. Dia benar. Aku juga lihat. Aku bahkan ambil foto. Yang utama, lambang mereka. Nggak seseram yang kamu bilang. Aku rasa mereka kebanyakan mobil gembala lokal yang di atasnya. Mungkin saja, baru saja berburu. Semoga yang kamu bilang benar. Pokoknya semuanya, beberapa hari ke depan, kalian harus hati-hati. Tingkatkan kewaspadaan. Ini daerah terpencil, lebih berbahaya dari yang kuduga. Di sini tidak ada hukum, tidak ada aturan. Sepertinya bukan hanya rumor. Mendengar kamu bicara bikin kesal. Cewek. Duduk di sini. Temani kakak. Ayo Jian buka mulut. Benar-benar si manja kecil. Kak Jian, kenapa kamu nyetirnya begitu stabil? Duduk di mobil yang kamu kendarai. Aku jadi nggak mabuk. Tentu saja. Aku kan terkenal sebagai dewa setir. Kak Jian, kamu memang hebat. Sukses dalam karir. Skill nyetirnya juga jago. Bagaimana bisa ada orang sehebat kamu? Pria seperti ini. Kalau begitu skill setirku yang lain. Apakah lebih baik? Jahat, lagi-lagi menggoda aku. Aduh, kamu sebelumnya kerja di mana? Pasti seorang karyawan kantoran kan? Pasti lebih baik daripada aku yang cuma montir. Aku kerja di perusahaan publik di kota Haicheng. Kamu kerja di Haicheng. Iya. Kakakku juga kerja di perusahaan publik di kota Haicheng. Nanti kalau aku pulang, aku akan ajak kamu ketemu dia. Oke. Jangan-jangan dia kakaknya Sin. Kenapa? Gak apa-apa. Aduh. Perusahaan publik itu hebat sekali. Kenapa kamu memilih untuk resign begitu saja?
Kerjaannya nggak menyenangkan. Ditambah ada masalah di rumah. Kita ini kan teman di daerah terpencil. Teman. Ayo saling mengenal lebih dalam. Kasih sedikit kepercayaan dong. Gimana menurut kamu? Ada apa lagi yang mau kamu tanya? Apa kamu punya adik perempuan? Gimana kamu tahu? Sebenarnya kamu siapa? Jangan pedulikan aku siapa. Daerah terpencil ini sangat berbahaya. Kamu harus segera pergi dari sini. Kamu bilang ini daerah terpencil. Meskipun aku mau pergi, aku juga nggak bisa. Kamu mau pergi. Aku punya cara. Apa cara kamu? Sebenarnya kamu siapa? Aku adalah... Mobilnya rusak. Diam aja ngapain? Perbaiki mobilnya. Aku. Perbaiki mobil. Ngomong aja, kamu kan montir. Kalau kamu nggak perbaiki, aku yang perbaiki. Ini. Emang dikira pemberian kecil dari Liuzi? Barang receh gini aku mau. Bawa kamu ke sini buat jaga-jaga. Hal kayak gini. Diam aja ngapain? Perbaiki. Aku bantu ya. Nggak usah. Abang Jian, Mouse ITU, beneran bisa nggak sih? Tenang aja. Kalau kerja sama Liuzi, skill teknisnya udah terjamin. Sambil nunggu mobil diperbaiki, kita lanjutin cerita kemarin. Yuk kita lanjut. Kamu nggak beneran montir, kan? Barusan, kamu bilang sama aku, cara buat pergi dari sini apa? Aku punya cara buat bikin kamu pergi dari sini. Tapi syaratnya, kamu harus kasih tahu aku hubungan kamu sama Sin. Abang Jian, sudah lama banget. Kenapa mereka belum selesai juga? Mending kita cek lagi. Oke. Tapi malam ini, harus ikut gaya abang. No problem. Lu selamat dulu malam ini deh. Hey. Gimana mobilnya? Ada masalah API. Abang Jian. Mesinnya ada masalah. Kayaknya nggak bisa cepat selesai. Apalagi ini. Alatnya juga kurang. Pas butuh malah nggak ada. Gimana dong? Di daerah terpencil ini nggak ada derek. Ngapain ada kamu? Abang Jian, sabar dong. Siapa tahu, sebentar lagi ada orang lewat. Ini, daerah sepi begini. Lihat. Butuh bantuan. Ikan udah kena kail. Halo, kamu siapa? Aku pemilik bengkel. Mira Kabayasa Pengkel, aku Lee Arma. Aku lihat mobil kalian. Kayaknya ada masalah. Jadi aku mampir. Bengkel. Di daerah terpencil ini ada bengkel. Sudah ada dari dulu. Bengkelku kecil. Sebelumnya. Mungkin kalian nggak perhatiin. Begas loh. Kak Jian, cepat suruh bos periksa. Lihat bisa diperbaiki nggak? Kak Jian, di sini kita nggak kenal tempat. Mending kita hati-hati aja. Waduh Kak Jian. Kayaknya si bos ini pengen dapetin orderan kita. Lagian, kita kan ada 4 orang. Bos cuma sendiri. Nggak usah takut. XIN. Kamu kan belum jago. Nggak boleh nggak suruh orang lain benerin. Gue. Bos. Tolong periksa. Masalahnya di mana? Oke. Bos. Masalahnya di transmisi. Mudah kok diperbaiki. Tapi, di mobil gue nggak ada alatnya. Harus ditarik ke bengkel gue. Jangan bohong ya. Barusan si abang bilang, masalahnya di mesin. Iya. Barusan kamu bilang, masalahnya di mesin. Ayo. Masalahnya apa sih?
Ini. Emang kamu bisa benerin nggak? Kamu bukan orangnya si Liuzi. Bilang, kamu siapa sih? Kak Jian, barusan gue bilang, masalahnya di transmisi. Kamu salah dengar. Bohong. Gue dengar jelas-jelas. Masalahnya di mesin. Abang, identitas kamu, kalau bukan montir. Lalu kamu siapa sebenarnya? Kalau kamu berbohong seperti ini, bisa membuat kami merasa tidak aman. Aku bisa membuktikan. Yang dia katakan tadi adalah masalah transmisi saat diperiksa. Dia bilang ke aku masalah crankshaft. Benar kan, bos? Ya, memang masalah crankshaft. Lihat Jian. Kamu pasti salah dengar, salah paham sama aku. Chen Qian Pedelican. Masalah transmisi. Pokoknya kamu tidak bisa memperbaikinya. Tidak ada gunanya. Bos, perlu derek tidak. Ini harus ditarik ke bengkel dulu baru bisa diperbaiki. Bagus, bos. Maka tolong, bos. Berapa biaya dereknya? Kalau mau diperbaiki di bengkel saya, derek gratis. Tidak usah bayar. Benarkah, bos? Kamu jago sekali berbisnis. Jian? Menurut aku, bos, dia cuma mau dapatkan pesanan kita. Ayo cepat tarik mobilnya. Perbaiki dulu. Setelah diperbaiki baru cepat-cepat pergi main. Oke. Jian. Hati-hati ada tipu muslihat. Ini, jangan bilang ini daerah terpencil, meskipun di kota. Derek juga tidak mungkin gratis. Aku setuju. Lebih baik berhati-hati. Kalian lihat. Saya cuma orang desa. Nggak punya pendidikan tinggi. Nggak ngerti hal-hal rumit di kota. Yang berbelit-belit. Saya cuma pengen jujur. Berbisnis. Truk derek ini gratis. Cuma pengen kalian datang ke bengkel saya. Buat servis mobil. Dapat untung dikit. Jujur aja. Sebulan ini. Belum tentu dapat pelanggan. Kalau nggak dapat kalian. Bulan depan makan. Bisa jadi masalah. Mas. Saya lihat kamu. Di bengkel kota. Udah terlalu lama. Nggak ada rasa kemanusiaan lagi. Lihat tuh bosnya. Buat dapetin pelanggan kita. Susah banget. Jian. Kasihanin aja. Bosnya. Biar dia servis mobil kita. Oke. Semua dengerin pacar. Sip. Makasih bos. Saya harus cek semuanya. Kalian bisa masuk ke dalam. Istirahat dulu. Nggak usah tunggu di sini. Tunggu apa lagi? Ayo pergi. Jian, tunggu dulu. Saya ambil kunci dulu sama bos. Keduanya mungkin satu tim. Hati-hati. Tenang. Di sini. Mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu nggak pergi. Itu. Jian, kalian pergi dulu. Aku tinggal di sini. Kalau bos butuh, aku bisa bantu-bantu. Sesuka kamulah. Aku mau bersenang-senang. Kamu juga istirahatlah. Pergilah. Kenapa? Nggak percaya sama aku ya? Mau tinggal di sini ngawasin aku? Gak kok, Mas. Aku tinggal di sini buat jagain kamu. Kalau ada yang perlu dibantu, bantu-bantu aja. Oke. Kalau gitu kamu pergi. Ambil kunci torsi. Kunci torsi. Ini dia. Nah. Kamu bukan montir. Identitasmu palsu. Benar kan? Tenang, aku nggak akan buka rahasiamu. Aku cuma mau cari uang dari servis mobil. Urusan lain. Aku nggak peduli. Aku mau ambil beberapa suku cadang. Kamu silakan.
Mereka satu tim. Gak bisa. Harus cepat-cepat pergi dari sini. Adik kamu di mana sih? Sini bahaya, ikut aku. Bahaya. Ayo pergi. Foto kamu sama Sin ada semua. Kamu bilang gak kenal. Sin siapa? Dia adik aku. Namanya Yo Wenjing. Sampai sekarang masih mau bohong. Jing Jing. Ini gimana sih? Ibumu Marga Liu ya? Iya, gimana kamu tahu? Sepertinya kamu kakaknya Sin. Setelah orang tuamu bercerai, dia mengikuti ibunya, juga menggunakan nama keluarga ibunya. Apa yang kamu bicarakan? Sin jarang berbicara tentang urusan keluarga denganku, bahkan perubahan nama keluarga tidak diberitahukan padaku. Kamu tahu apa lagi? Kamu orang Modu, bekerja di Haicheng. 15 tahun lalu orang tua bercerai. Ibu membawa adik perempuan, dan kamu mengikuti selama bertahun-tahun tidak berhubungan. Sampai 2 minggu yang lalu, dia bilang padamu dia akan menikah. Benarkan? Kamu adalah suami Jing Jing. Katakan, apakah kamu yang menyembunyikan Jing Jing? Aku kesini untuk mencarinya. Tujuanku sama denganmu. Bukan begitu. Lalu apa lagi petunjukmu? Ada. Sin. Mungkin sudah menjadi korban. Apa? Tidak mungkin. Dia bilang, masih ingin aku datang ke pernikahannya. Bagaimana bisa? Masalah ini kita bicarakan di luar. Di sini berbahaya. Kita pergi dari sini dulu. Ayo. Hei, Ayo. Sayang, aku datang. Abang Jian, jangan buru-buru dulu. Ayo kita main petak umpet dulu. Bagaimana? Baik. Ikut kamu. Ayo. Satu putaran. 2 putaran. 3 putaran. 4 lingkaran. Ayo tangkap aku. Aku tangkap kamu. Sayang. Pria tua. Pergi kau mati. Kak Jian. Suara apa itu? Kamu anak nakal. Mengacaukan urusanku. Bukan. Kak Jian ini berbahaya. Kita harus segera pergi. Beberapa waktu lalu saat kita pulang, bukan ada mobil yang menabrak seseorang. Kamu ingat orang-orang itu? Ingat kenapa? Mereka adalah sekutu bos. Apa? Bagaimana kamu tahu? Kakak kamu punya bukti. Bos itu terlihat baik dan jujur. Jangan sembarangan bicara. Tentu saja ada. Baru saja di bengkel. Aku melihat sebuah terpal dengan logo yang sama. Itu sangat unik. Sekilas terlihat orisinal. Tidak mungkin dimiliki orang lain. kamu yakin sama? Tentu saja yakin. Pola itu sangat unik. Jadi, bagaimana mungkin aku salah? Di tengah-tengah ini, mungkin ada kesalahpahaman. Aku rasa, bagaimana kalau kita pergi tanya bos dulu? Sin benar. Hanya sebuah pola. Tidak bisa menjelaskan apa-apa. Tanya bos saja. Tidak bisa. Apakah mereka kenal atau tidak? Tidak bisa. Sekarang yang paling penting, harus segera melarikan diri dari sini. Bukan berita kemarin katanya. Di internet bilang begitu. Para turis ini masuk ke area terlarang dan hilang. Kasus ini mungkin ada hubungannya dengan mereka. Aduh mas. Tidak mungkin. Jangan ngomong sembarangan. Sudahlah. Mending tanya sama bos. Bosnya juga kelihatannya bukan orang jahat. Lagi pula mobil kita belum diperbaiki. Nggak bisa pergi juga. Kalian gak mau pergi ya? Kami pergi. Yuk. Ayo. Aku belum nemu Jing Jing. Aku nggak mau pergi. Kami duluan pergi. Nanti juga ketemu.
Kalian semua jangan harap bisa pergi. Mobilnya belum diperbaiki. Bagaimana kalian mau pergi? Bosnya benar. Mobilnya belum diperbaiki. Kita mau keluar main. Gak bisa juga. Iya. Jangan buang waktu. Bos tolong perbaiki mobilnya. Ayo mas. Bantu saya perbaiki mobil. Aku. Bos. Aku ikut sama kamu. Aku suka banget sama perbaikan mobil. Kamu bisa kasih tahu aku. Aku akan Tayan Miracle. Cepat cari cara. Kamu bilang mereka mulai curiga. Mending langsung kasih obat. Bawa dia pergi. Gak bisa. Kenapa? Emang kamu suka sama pria tua itu? Omong kosong. Orang tua itu punya perusahaan di Shanghai. Sangat kaya. Kita harus menipu uangnya dulu. Lalu kita jual dia. Benar-benar wanita yang kejam. Itu kan kakak baikmu. Kamu tega menjualnya begitu saja. Tapi dua orang lainnya. Agak aneh. Kadang-kadang, kupikir mereka satu tim. Kadang-kadang tidak. Kita harus mencari tahu. Identitas mereka baru memutuskan mau menjual atau tidak. Kalau tidak, bisa bikin masalah besar buat kita. Pria itu aku tidak tahu. Tapi wanita itu. Aku tahu siapa dia. Karena kita pernah bertemu sebelumnya. Kalian pernah bertemu. Tepatnya. Aku pernah bertemu adiknya. Kamu juga pernah. Aku ingat sekarang. 2 minggu yang lalu, gadis cantik yang kamu tipu. Aku ingat dia kan. Liu Xin. Sayang sekali, aku hanya bertemu dia sekali. Kalau tidak, aku pasti ingat. Kurasa. Dia datang mencari Liu Xin. Sepertinya harus segera kita habisi. Kalau tidak ketahuan. Kamu tahu Liu Xin? Dijual berapa? 500.000. Kalau pembeli tahu, dia punya adik kembar. Harganya pasti naik 2 kali lipat. Dia kan dewa kekayaan kita. Orang kaya itu. Mainnya memang aneh-aneh. Yang paling aku khawatirkan, itu si Xuan Feng itu. Dia pasti bukan tukang reparasi. Nggak tahu juga dia datang ke sini. Buat apa sebenarnya? Itu dia. Orang ini harus disingkirkan. Awasi dulu aja. Kayak yang kamu bilang tadi. Sebelum kita tahu siapa mereka. Jangan gegabah. Lagian mereka masih percaya sama kamu. Kamu tinggal aja di antara mereka. Awasi lagi. Oke. Uang si bapak tua itu harus kita kantongi dulu. Kamu udah punya rencana. Tentu dong, si tua mesum itu. Udah sepenuhnya aku kuasai. Lagi ngapain kalian? Kamu nggak apa-apa kan? Kamu mau ngapain sama Sin? Terus, kain kanvas bermotif itu emang punya kamu nggak? Abang Jian. Osli, dia nggak ngapa-ngapain sama aku. Dan kain kanvas itu juga udah mobil jelas. Mereka rusak. Datang ke sini buat reparasi. Terus kainnya ketinggalan di sini. Oh gitu ya. Bos itu. Mobil kita ini bisa diperbaiki nggak? Tentu bisa dong. Tapi soal biayanya. Agak mahal. Mahal seberapa? Itu Yamaha kecil buat aku. Cuma 2.000. Sekarang juga aku bayar. Enggak. 20 juta. Apa 20 juta? Bos, biaya reparasi mobilmu mahal banget. Iya dong. Transmisi satu ini 2.000 sudah lumayan banyak. Kamu 200.000. Bos, apa kamu tidak salah ngomong? Ya 200.000. Sayang. Kok bisa semahal ini? Beli mobil baru saja tidak semahal ini. Ini daerah terpencil. Bahan baku beli. Semua yang aneh-aneh mahal. Biaya perbaikan mobil ini. Ya sudah pasti mahal. Kalian bisa tidak memperbaikinya. Sekarang bisa langsung dorong mobilnya pergi. Biaya derek. Saya juga tidak mau. Sayang. Kamu pasti tahu saya. Jian Ge. Sekarang tidak ada cara lain. Kamu seorang bos besar. Masa tidak rela keluarkan uang segini? Bukan masalah tidak rela. Ini terlalu rugi. Jian Ge. Apakah kamu tega membiarkan orang di tengah gurun pasir, menarik mobilnya jalan kaki,
Di bawah terik matahari. Pasti kulit saya akan rusak. Nanti kalau kamu pegang Jangan sampai sakitnya minta ampun. Baiklah, baiklah. 200.000 ya 200.000. Pria yang dermawan memang paling keren. Jian Ge, 200.000 apa tidak terlalu mahal? Bagaimana kalau? Kamu masih enak ngomong. Kalau kamu bisa memperbaikinya, kita tidak perlu keluarkan uang sebanyak ini. Pada akhirnya, kamu juga punya tanggung jawab. 200.000 kamu juga ikut tanggung. Pulang kembalikan ke saya. Aduh saya. Bos, mobilnya berapa lama bisa selesai? Ini ada spare part. Mungkin terlambat 2 hari. Kalian bisa tinggal dulu di tokoku. Tenang. Gratis kok tidak akan kutagih. Oke. Nanti kalau mobilnya sudah diperbaiki aku bayar ya. Ayo sayang. Kali ini tidak ada yang mengganggu kita. Ayo. Mikir apa? Kenapa tidak pergi? Mobilnya rusak, gimana mau pergi? Sudah kubilang, selama kamu mau pergi, aku punya cara. Kamu punya cara apa? Adikku saja tidak bisa kamu jaga. Kalau kamu takut dan mau pergi, pergi saja, aku tidak akan menghalangi. Aku akan tetap tinggal mencari adikku. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Nanti kalau mobilnya sudah diperbaiki, aku akan terus mengikutinya. Masuk ke dalam. Sudah kubilang, Sin akan kutemukan. Di sini terlalu berbahaya. Kamu tidak boleh mengambil risiko. Tidak usah kamu urus. Jangan pergi. Pergi sana. Komandan Zhao, aku menemukan sebuah toko gelap di daerah terpencil. Aku curiga. Mobil yang kamu sebutkan, belum kami temukan. Mungkin flat palsu. Tapi berdasarkan pola yang kamu deskripsikan, kami hampir bisa memastikan. Mereka adalah kelompok kriminal perdagangan Oke, aku manusia mengerti. di daerah terpencil. Oh ya, aku di toko mobil ini menemukan pola yang sama. Pastikan kamu aman. Jangan sampai mengungkap identitas informan. Kami pasti akan. Baik, saya mengerti. Siapa? Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, saya tahu. Kita harus sering berhubungan. Apa ini? Ini jarum suntik. Sin. Akhirnya aku menemukanmu. Tidak. Ini bukan tempat transit. Ini sarangnya. Letakkan kembali. Kamu sedang apa di sini? Tidak ada apa-apa. Cantik. Kamu mencari apa? Tidak ada apa-apa. Saya hanya melihat-lihat. Liu Xin. Itu adikmu kan? Kamu pernah melihat adikku? Dia di mana? Mau tahu keberadaan adikmu? Kamu harus setuju dengan beberapa syaratku. Katakan. Itu. Suyan Feng sebenarnya siapa? Dia? Benarkah kamu tahu di mana adikku? Dia adalah tunangan adikku. Oh, begitu rupanya. Tapi kalian sepertinya tidak saling kenal. Benar. Saya dan adik saya sudah 15 tahun tidak bertemu. Karena dia seharusnya mati. Karena dia
menyebabkan orang tua bercerai. Dia seharusnya sudah mati. Sin. Apa yang sebenarnya terjadi dulu, yang membuat kalian belasan tahun tidak berhubungan? Ayahku berselingkuh. Kebetulan aku melihatnya. Aku langsung cerita ke ibuku. Akhirnya mereka bercerai. Kakakku merasa semua ini gara-gara aku yang bikin keluarga ini hancur. Jadi, selama ini dia selalu menderita. Jadi dia yang menculik Sin. Sayang, aku datang. Aduh, ada apa lagi nih? Jian? Kondom? Iya. Keselamatan itu penting. Aku ingat bawa kok. Sayang, tunggu 2 menit ya. Aku ambil di mobil. Jian? Cepetan ya. Aku ingat bawa banyak. Kok nggak ketemu ya? Panik banget. Nggak ada, beli aja ke bos. Hei bos Wang. Ada perlu apa? Ada nggak? Kondom? Ada dong. Cepetan kasih. 2.000 per biji. Bayar dulu baru kasih. Apa-apaan sih? 2.000 per biji. Mending lo rampok aja. Mau nggak? Nggak, ya udah aku pergi. Mau. Yang kedua setengah harga. Mau pertimbangin nggak? Lo. Kasih 2. Sayang. Sayang, aku balik. Jian. Dua kali. Lo mau apa sih? Ada sesuatu yang salah dengan saudara Jian. Kita harus keluar dari sini. Jika kita tidak menghentikannya, aku tidak bisa menyelamatkan hidupku. Tidak bisa. Angin apa yang Anda miliki? Cepat keluar. Jangan menghalangi hal-hal baik. Saudara Jian, lihat apa ini. Apa ini? Ini adalah sudut bengkel. Beberapa yang ditemukan terbakar. Kartu identitas dan limbah medis. Apa artinya? Tempat ini. Ini adalah sarang kejahatan. Mereka akan menjadi korban menipu tempat ini. Lakukan pembunuhan. Membunuh mereka. Akhirnya membakar semua kartu identitas mereka. Untuk saat itu tidak ada bukti. Dan tempat ini langka. Aku meragukannya. Orang-orang dari mobil Anda terakhir kali. Mereka adalah orang-orang jahat. Dan mereka berada di dalam mobil. Pasti ada korban di bagasi. Kalau tidak, mereka tidak bisa. Cepat pergi. Mereka hanya takut paparan isian. Adik laki-laki. Apakah Anda terlalu berhati-hati? Tidak ada yang bisa kamu. Hal yang begitu pintar. Ya. Bagaimana mungkin ada hal yang begitu kebetulan? Tanah tak bertuan ini. Aku sudah beberapa kali. Tidak ada kecelakaan. Itu karena kau tidak. Orang-orang yang bertemu mereka. Apa artinya? Orang mereka kali ini berpura-pura bepergian, tercampur dalam kita. Dia itu. Yaitu Yo Wenjie. Gak mungkin. Kakaknya kelihatan. Gak kayak orang begitu. Beneran. Aku lihat sendiri. Gak mungkin salah. Terus tunggu apa lagi? Cepetan pergi. Tunggu. Mobil kita belum diperbaiki. Gak ada bensin, gak bisa jalan. Siapa bilang? Kita gak punya mobil. Tunggu bos sama Yo Wenjie tidur. Kita langsung bergerak.
Pelan-pelan dong. Apa? Kunciku hilang. Aduh, Kamu ngapain sih? Zheng Xin hilang. Dia kemana? Mau kemana nih kalian? Abang Jian. Kayaknya rencana kita ketahuan. Xayan mana? Jangan-jangan kamu sembunyikan. Aku kasih tahu ya. Kamu berani sentuh dia. Gua bantai lu. Lihat-lihat. Dia sama kamu. Sampai segitunya naksir. Keluar dong. Makasih ya abang baik. Abang Jian, Sin sini. karena kamu suka sama aku. Ya udah jangan pergi. Kalian juga sekongkol ya? Abang ngomong apa sih? Ini bos saya. Sebenarnya, saya mau baik-baik. Kasih tahu kalian kebenarannya. Tapi kalian terlalu pinter. Langsung neba aja. Ya udah jangan salahin saya kejam. Sin, katanya kamu suka sama aku. Diam deh, orang tua berminyak kayak kamu. Tahu nggak setiap kali aku deket sama kamu? Seberapa jijiknya aku, pengen banget motong kepala babi kamu dan ngejatuhinnya. Udah tua masih percaya cinta. Lucu banget. Nggak mungkin. Jian belum sadar ya? Ini cuma skema penipuan. Dia cuma umpan. Pintar. Lu emang pinter banget. Gini aja, kamu ikut aku jadi anak buah. Aku Jamin Camel Beko. Hidup enak. Sama. Cewek-cewek yang nggak ada habisnya. Syaratnya apa? Bicara sama orang pinter emang gampang. Syaratnya bunuh anak ini. Potong-potong dia. Feng. Aku udah baik sama kamu selama ini. Kamu nggak boleh gini. Diam. Oke. Tapi aku ada syarat. Syarat apa bilang? Kasih tahu aku Liu Xin di mana. Pengen tahu Liu Xin di mana? Asal kamu bunuh dia. Aku kasih tahu. Jangan gegabah. Jangan gegabah ya. Bunuh dia. Kalau enggak, kamu nggak bakal tahu. Liu Xin di mana? Kamu mau nggak nih? Pengen tahu nggak? Liu Xin di mana? Kayaknya, kamu nggak peduli. Nasib Liu Xin. Ayo mulai. Kak Jian. Mau hidup. Keluar dan bertarung denganku. Siap. 3, 2. Wanita brengsek kau menipuku. Kak Jian jangan pukul aku. Aku juga dipaksa Kak Jian. Paksa. Aku pergi. Mengapa? Semua untuk adikku. Tadi kau sangat sombong. Ayo lanjutkan. Mengambil keuntungan dariku. Aku akan membuatmu tahu apa itu. Kata, warna, di atas kepala ada pisau.
Apa yang terjadi? Karena dia membuat orang tua bercerai. Dia seharusnya sudah mati. Tapi setelah besar aku baru mengerti. Semua ini bukan salahnya. Jadi aku ingin minta maaf langsung padanya. Aku harus menemukannya. Katakan padaku, adikku sebenarnya di mana? Mau tahu keberadaan adikmu? Kau harus patuh. Bantu aku menyingkirkan Su Yanfeng dan Wang Jian. Tidak, aku tidak bisa membunuh. Bagaimana jika adikmu itu dijual padaku oleh Su Yanfeng? Apa? Sekarang bisa katakan padaku, adikku di mana? Tenang. Besok pagi aku akan bawa kau mencari adikmu. Sekarang selesaikan dulu kedua orang ini. Baru kita bicara. Kalian mau apa? Katanya kau punya perusahaan di kota. Setahun bisa dapat jutaan. Kak Jian, jangan takut. Kami cuma lagi butuh uang. Kamu kan bos besar. Kasih kami beberapa juta. Itu nggak berlebihan kok. Aku nggak punya uang. Aku nggak suka pakai kekerasan. Tapi kalian berdua langsung main tangan. Bikin aku jadi nggak sabar. Jadi lebih baik kamu kooperatif. Agar nggak susah-susah. Aku beneran nggak punya uang. Bos, uang hilang bisa dicari lagi. Nyawa hilang ya habis semuanya. Ada. Di kantongku ada kartu. Uangnya ada di situ. Udah dari tadi kooperatif nggak sih? Coba dulu transfer 1 juta. Pembayaran gagal. Coba lagi 500.000. Saldo nggak cukup. Pembayaran gagal. 100.000 pasti ada dong. Pembayaran gagal. Berani ngejek gue ya? Mau bikin gue kesel ya? Mas, aku beneran nggak punya uang. Kamu kan bos. 100.000 aja nggak punya. Itu cuma omong kosongku. Apa kamu berani bohong sama gue? Di luar sana, identitas itu kita yang bikin sendiri. Kalau aku nggak bilang aku bos perusahaan. Lihat aja usianya, lihat aja mukanya. Siapa yang mau sama aku? Aku nggak percaya. Kamu cuma nggak mau ngasih uangnya. Cepetan bilang uangnya di mana. Udah deh, jangan dipaksa. Dia beneran bukan bos besar. Dia cuma satpam. APA, kamu satpam. Sekalipun kalian paksa, dia nggak bakal bisa ngasih uang sebanyak itu. Hari ini aku bakal gebukin kamu. Dia masih hidup, masih ada harganya. Kalau udah mati ya nggak ada harganya lagi. Xin kan dia adik kandungmu. Walaupun kalian punya dendam sebesar apapun, kamu gak boleh gituin dia. Gue ngapain sama dia? Apa gue belum cukup baik? Kamu udah. Diam. Ribut apa sih? Pulang tidur. Masalah apapun besok aja. Diam aja ngapain? Gak mau cari adik lo? Cari. Lo bukan udah. Pergi. Xin kan adik kandungmu. Walaupun kalian punya dendam sebesar apapun, kamu gak boleh gituin dia. Gue ngapain sama dia? Apa gue belum cukup baik? Kamu udah. Kalau Su Yanfeng yang nyakitin adik, kenapa dia malah nanya-nanya gue? Jangan-jangan Li RMA yang bohongin gue. Gak bisa. Gue harus tanya Su Yanfeng. Si tua itu berani bohongin gue. Lo gak usah ngehalangin gue. Biar gue gebukin aja.
Lo udah puas. Uangnya gimana? Selama dia masih hidup. Bagian tubuhnya. Masih lumayan harganya. Gimana dengan Yo Wenjie dan Xuan Feng? Mereka berdua sebenarnya gimana? Gue gak tenang. Rasanya mereka punya identitas lain. Atau tujuan lain. Udah bohongin mereka. Lo tiap hari cuma suka curiga. Gue peringatin lo sekali lagi. Di pekerjaan kita harus hati-hati. Besok pagi pas si tikus dateng. Bawa pergi ketiga orang itu baru aman. Gue rasa Yo Wenjie mungkin udah curiga. Malam ini lo jagain dia. Oke. Aku langsung pergi sekarang. Ada apa yang bagus? Lagi pula nggak ada kuncinya. Masa dia bisa kabur? Ternyata dia kabur beneran. Wang Guangge. Jangan tidur. Wang Guangge. Xiao Feng. Aku ngantuk banget mau tidur. Nanti bangunin aku ya. Wang Guangge. Bangun. Jangan tidur dong Wangge. Kamu mau apa? Gimana? Membunuh adikmu belum cukup, mau menyiksaku juga. Membunuh adik. Kamu ngomong apa sih? Jangan pura-pura. Karena Xin bikin orang tuamu cerai. Jadi kamu menyalahkan semua kesialan hidupmu pada dia. Jadi kamu pengin dia mati. Kamu ngomong apa sih? Omonganmu sama Lia Mazi itu, aku dengar semua. Kamu bilang dia mati itu wajar. Jangan asal potong kalimat dong. Aku bilang, aku memang benci Xin, tapi sekarang aku sudah sadar. Orang tuaku cerai bukan salah dia. Aku yang tidak berani menghadapi kenyataan. Aku datang ke sini untuk minta maaf sama dia demi mendapat maafnya. Benar-benar. Aku malah mau tanya kamu. Xin sangat mencintaimu. Kenapa kamu tega menyakitinya? Dia kan tunanganku. Kenapa aku mau menyakitinya? Tanggal 5 bulan 8. Tanggal 5 bulan 8 itu kalian. Ulang tahun kalian berdua kan? Juga tanggal pernikahan kita. Aku sengaja menetapkan tanggal-tanggal ini bersamaan. Menurutmu kenapa aku melakukan semua ini? Untuk apa? Apa aku akan menyakitinya? Tapi Li RMA bilang, kamu yang menjual Xin padanya. Aku tahu. Dia menipumu. Dia takut kita bersekongkol. Bersatu melawannya. Jangan bicara banyak-banyak. Ayo lepaskan aku dulu. Lepaskan. Kita bicara di luar. Cepat. Baik. Kakak Wang. Tahan, kita pergi. Kalian berdua pergi dulu. Bicara apa? Pergi bersama-sama. Pergi berhenti. Aduh. Tidak baik. Yo Wenjie kabur. Apa yang kalian tunggu? Cepat cari. Di dalam. Bos Li. Kamu datang pas. Barusan mereka mau kabur. Kebetulan ketemu aku. Ini semua ulahmu. Iya. Awalnya aku mau cari si bajingan ini untuk minta pertanggungjawaban. Tapi kebetulan ketemu. Mereka mau kabur. Untungnya saat aku datang, rantainya belum sepenuhnya terlepas. Kalau tidak aku pasti kalah dari mereka. Hah. Kebetulan sekali. Dia bilang apa padamu? Yo Wenjie, kamu malah membantu seorang penculik. Xin diculik olehnya. Diam kau. Li Bos sudah bilang padaku. Kamu yang membawa Xin ke sini. Hari ini aku akan membalas dendam untuk Xin. Cantik.
Kamu ditipu. Lihat Sheng Xin. Mereka berdua bisa jadi orang baik. Apa yang kamu lakukan sepanjang perjalanan? Justru lebih mirip orang jahat. Aku akui aku bukan orang baik. Tapi aku benar-benar tidak menipu kamu. Besok pagi, aku akan membawamu mencari adikmu. Sungguh, Tentu saja. Kamu benar-benar percaya padaku dan tidak percaya padanya. tentu. Siapa yang bisa membawaku menemukan percaya padanya? Li RMA. Kamu mau apa? Li bos. Aku minta maaf. Untuk kesalahan yang kulakukan sebelumnya, aku tahu salah. Aku mau jadi anak buahmu. Kamu lepaskan aku ya. Sekarang tahu. Terlambat. Bagaimana dengan mereka berdua? Aku sudah telepon Hauzi dan yang lainnya. Mereka seharusnya segera sampai. Setelah mereka sampai, langsung bawa mereka ke pabrik. Dibongkar atau dijual. Orangnya tidak boleh disimpan. Bagaimana dengannya? Li bos, sekarang aku di pihakmu. Oh iya. Dia sekarang orang kita. Mungkin Hauzi dan yang lain sudah datang. Emma bro. Wah. Ini bukan untuk membuatku berlutut. Bos besar. Ah. Kenapa jadi begini? Aku salah. MA bilang ini 3 orang itu. 3 orang apa? MA ini maksudnya apa? Sudahlah. Kasih dia penutup mata aja. Meski aku sangat percaya padamu, tapi kan ini pertama kalinya kamu pergi. Aturan ini tidak bisa dilanggar. Jadi kamu harus sedikit bersabar. Masukkan ke karung. Salah. Salah kali ini beneran salah. Jangan takut. Sampai sana. Kamu bisa ketemu adikmu. Beneran. Tentu. Xiao Jiu. Ayo pergi. Emma Girl. Cewek ini aku lihat. Kok kayak familiar ya? Ingat nggak yang kemarin itu? Cewek cantik. Ini. Kakak kandungnya. Kamu bilang kalau dia dijual ke Bos Yo. Apakah harganya lebih mahal? Kakak kandung. Jadi barang yang mahal begini. Jangan sampai rusak. Kalau kualitasnya jelek, harganya nggak bakal bagus lagi. Masih MAG yang teliti. Sudah. Kalau ngandelin kalian. Udah lama masuk penjara. 3 orang ini bikin aku nggak tenang. Cepetan selesaikan. Semua dengerin MAG. Ayo. Kita masih lama sampai. Jangan buru-buru, kita akan segera sampai. Ayo jalan. Tidak bisa. Begini kita tidak akan bisa kabur. Xiao Feng. Aku yang membuat kalian repot. Tinggalkan aku. Kalian pergi duluan. Wang Ge. Jangan bicara seperti itu lagi. Kamu punya rencana apa? Dari yang mereka bilang, besok sebelum fajar, kita akan dipindahkan ke tempat baru. Kalau tebakanku benar, mungkin tempat perdagangan manusia dan pencurian organ. Beginilah, nanti kamu ikat kita. Sengaja menemukan kita. Untuk mendapatkan kepercayaan mereka. Nanti,
Kita bisa masuk ke pabrik bawah tanah itu. Tenang saja. Ada bantuan. Benar. Aku bukan hanya suami Sin, tapi juga mata-mata polisi. Ya, Aku akan berkoordinasi dengan polisi, mengomunikasikan rencana ini agar mereka siap. Tenang, tidak akan ada masalah. Jaga baik-baik dia. Hei, selamat datang di pabrik bawah tanahku. Bagaimana dengan mereka berdua? Bawa ke bawah untuk diperiksa. Tidak ada masalah. Langsung ambil ginjalnya. Bukan. bukan. Silakan. Apakah Bos Yo sudah datang? Tentu. Bos Yo sudah tidak sabar. Menunggu di dalam. Kayaknya hari ini harus bikin. Dia keluar darah lebih banyak deh. Li Bos. Adikku mana? Jangan buru-buru dong. Sebentar lagi. Bakal ketemu sama adikmu. Para bos. Ada yang mau naikkan gaji si cantik ini. Sekarang yang gajinya tertinggi. Ada lepas uang. 50.000. Mereka lagi ngapain sih? Belum jelas ya. Tentu lagi interview kerja dong. Interview kerja. Karyawan cewek ini aku yang ambil. Lau Hei. Orang-orang ini serahkan padamu. Cek dulu. Ada penyakit menular apa enggak? Langsung ambil organnya. Pembeli udah nunggu. Tunang aja sore ini langsung diambil. Kalian berdua bantu Lau Hei di sini. Oke. Tenang aja. Nggak sakit kok. Kamu mau ngapain? Aku cuma mau kasih kalian medical check up gratis. Hahaha. Kamu sebagai dokter. Nggak nyembuhin orang, malah nyakitin orang. Guru kamu ngajarin kayak gitu ya? Maaf ya. Aku belajar sendiri. Dan aku juga bukan dokter. Aku bisa sampai sekarang. Semua karena banyak latihan. Itu alasan kamu nyakitin orang. Kalimat itu kamu ucapin aja setelah kamu turun. Ambil buat tes lab. Tidak ada masalah. Kita mulai saja.
Bisa nggak kamu berhenti ngetok? Oh, ternyata kamu nggak suka Beethoven. Pasti kamu suka Mozart. Lau Hei, semua normal. Kalau gitu kita mulai ya. Bos Yo. Lau Li, adik ini mirip banget ya, sama persis. Nggak usah peduli harganya berapa, saya ambil semua. Maksudnya apa nih? Bos Yo, datang ke sini, tentu saja ikut aturan. Kalau nggak gimana kita bisa menjelaskan ke pelanggan lain. Oke. Cepetan ya kalian. Kalian ngapain sih sebenarnya? Bukannya kamu mau cari adik kamu? Adik kamu kerja di perusahaan Bos Yo. Kamu ikut Bos Yo aja. Kalian berdua bisa berkumpul lagi. Bisa kerja bareng lagi. Bagus kan? Iya. Nggak, saya mau pergi dari sini. Sekarang mau pergi. Sudah terlambat. Kalau bukan takut melukaimu. Masak saya harus sabar begini. Cepetan masuk. Bos Lee, kita kan satu tim. Kenapa kamu melakukan ini? Satu tim. Hahaha. Itu cuma pikiran kamu sendiri. Para bos. Ini yang baru datang. Dia belum bisa apa-apa. Para bos. Jangan terlalu banyak tuntutan ya. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Kalau kamu tidak menurut, jangan harap bisa bertemu adikmu. Wah, ini benar-benar segar. Cantik juga. Jangan berpikir lagi. Tidak lihat maksud Bos Joe. Barusan. Tujuannya memang dia. Lalu kenapa? Persering Sakura Adil. Yang harus dicoba tetap dicoba. Para bos. Bagaimana menurut kalian tentang yang ini? Seperti biasa buka gaji. Yang tertinggi dapat karyawan ini. $500.000. 4 juta. Masih ada yang mau ikut. Lau Li. Gaji saya. Sekarang apakah yang tertinggi? Tentu saja. Selamat Bos Yo. Dari sekarang, kembar ini akan bekerja di perusahaanmu. Jangan bilang kalian berdua. Asah terus. Nanti piwait siaran langsung. Saya pasti bisa untung besar. Adik saya di mana? Tenang, sebentar lagi kamu bisa lihat. Nanti kita latihan bersama. Lepaskan aku, mau bawa saya kemana? Tentu saja ke perusahaan kami. Adikmu masih di perusahaan. Menunggu saya dengan baik. Ayo kamu. Ayo para bos. Mari kita lanjutkan. MAG. Bos Yo ini benar-benar royal. Modal besar. Adiknya baru 50. Kakaknya sudah 400. Bos Yo paling suka dengan kembar. Berkarya seni. Apapun biayanya. Dia rela. 400. Masih kurang juga. Kamu harus cari orang untuk naikkan harga. Bro, ini kesalahan saya. Saya tidak menyangka mereka ngeluarin modal besar. Jangan mendekat. Kamu mau apa? Saya sebenarnya menunggu. Setelah Mozart selesai, baru mulai. Tapi bos, saya tidak sabar. Kalau kamu tidak bertindak, saya mati. Jangan bergerak. Beethoven. Ikat simpul hidup di tangan saya. Sama seperti Wang Bro. Wang Bro, kalau kamu mau hidup, dengarkan arahan saya.
Kalau tidak hanya ada jalan mati. Mengerti. Hahaha. Saya tadinya merasa bosan. Sekarang, kalian menyiapkan kejutan besar untuk saya. Gila. Banyak cara untuk mati. Kamu memilih yang paling menyakitkan. Wang Bro baik-baik saja. Kalau kamu terlambat 10 detik, saya sudah mati. Pisau bedah. Bukan begitu cara menggunakannya. Benarkah? Kamu kasih tahu saya cara menggunakannya. Pisau bedah seharusnya untuk menyelamatkan nyawa. Tapi kamu malah digunakan untuk membunuh. Sungguh ironis. Jangan-jangan. Wang Bro. Cari tali, ikat dia. Kita cari Wenjie. Lau Hei sudah selesaikan satu belum? Xiao Jiu cepat panggil orang. Saya mau habisi mereka berdua. Jangan mendekat. Kalau mendekat lagi aku akan membunuhnya. Ada orang, ada orang. Wang Kakak, tempat ini tidak bisa dipertahankan lagi, cepat pergi. Mozart. Bos Yo. Hehehe, jangan melawan. Hemat tenagamu. Nanti kamu akan lelah. Hau kakak. Ada masalah. Apa masalahnya? Bisa membuatmu ketakutan seperti ini. Lau Hei. Mereka berdua dirampok. Apa? Dua orang yang diikat. Apa gunanya aku memilikimu? Hau kakak. Kamu juga tidak bisa menyalahkanku sepenuhnya. Kamu juga tahu. Saat Lau Hei bekerja, dia tidak suka banyak orang. Aku langsung pergi. Aku meninggalkan mereka berdua di sana. Hasilnya. Mirka di mana? Mereka. Di sini. Sudah kubilang jangan bergerak. Kamu siapa sebenarnya? Sudah kukatakan. Aku suami Xin. Biarkan kami pergi. Kalau tidak aku akan membunuhnya. Hahaha. Kamu pikir aku peduli dengan hidup mati orang lain? Kalau mau bertindak cepatlah. Kamu tidak perlu menipuku. Orang lain mungkin tidak peduli. Tapi dia. Kamu pasti tidak tega. Oh. Kenapa? Kamu harus tahu. Yang bisa melakukan operasi pengangkatan organ manusia. Sudah tidak banyak. Dan orang yang bisa datang ke gurun ini sangat sedikit jumlahnya. Kalau dia mati. Bisnis kamu. Tak akan bisa dilanjutkan lagi. Pintar. Kamu sangat pintar. Begini. Lepaskanlah Tuan Hei. Kamu tinggal. Bagaimana kalau jadi tangan kananku? Aku tidak tertarik. Tuan Li. Aku tak akan melihat keramaian kalian. Kakak ini masih menunggu untuk bertemu adiknya. Aku akan pulang dulu. Apa yang mau kamu lakukan? Tuan Li, ditambah dengan Tuan Yo, bisakah kalian melepaskan kami pergi? Baik. Sudah lama tak ada orang yang mengancamku seperti ini. Lepaskan semua orangku. Kalau tidak aku akan. Tuan Li. Jangan. Lepaskan mereka pergi. Bagaimana? Apa sudah menemukan Xin? Bajingan ini yang membelinya. Dia pasti tahu bahwa dia ke mobil. Berhenti. Jangan bergerak. Mundurlah. Mundur. Apakah kakak Wang masih bisa nyetir? Bisa. Pergi bawa mobil. Jangan bergerak. Pisau ini tak punya mata. Jangan bergerak. Pergi. Anggap orang itu untukku. Apapun risikonya. Semua harus hidup. Ya. Asyik. Katakan. Xin di mana? Siapa Xin? Itu gadis yang kamu beli. Dia mirip sekali. Katakan di mana? Di rumahku. Tenang saja.
Aku belum sempat melakukan apa-apa. Aku baru saja membelinya lalu pergi dinas. Aku baru saja kembali. Aku akan memberikan berapapun uang yang kalian minta. Simpan kata-katamu itu untuk tugas hukum. Tidak baik. Mirka Mensher kira. Jangan panik. Aku akan menghubungi petugas hukum, melaporkan situasi kita. Biarkan mereka melacak posisi kita untuk memberikan bantuan. Kamu petugas hukum. Kamu tidak bisa menyerahkan aku ke petugas hukum. Aku punya banyak uang. Aku belum sempat menikmatinya. Aku tidak bisa masuk penjara. Halo. Aku sudah menemukan sarang para kriminal. Minta bantuan. Tahan sebentar, bantuan segera datang. Pastikan kalian aman. Baik, aku mengerti. Bisa tidak ini, bisa tidak. Jangan buru-buru. Aku sudah mengirim lokasi kita ke mereka. Mereka akan datang sesuai lokasi. Tahan sebentar lagi. Kurasa kita mungkin tidak bisa bertahan. Hati-hati. Turun dari mobil. Mau kemana kalian? Lari. Kenapa tidak lari lagi? Jangan macam-macam ya. Bos Yo masih di tangan saya. Kalau kamu bawa Lau Hei, saya masih akan ragu-ragu. Kamu mengancam nyawanya untuk mengancam saya. Kamu pikir saya peduli? Gimana? Tunda. Tunggu polisi datang. Ya, Dan kamu tidak akan berbuat jahat pada Lau Yo. Kok kamu yakin banget? Karena kamu orang baik. Orang baik tidak akan menyakiti orang lain. Benar kan? Saya paling tidak suka sama kalian. Yang sok baik. Selalu merasa tinggi. Sak sokin piwait sai pa. Sekarang udah jelas. Kamu mau jadi orang baik. Nyawa kecilmu ini. Ikut melayang. Proma. Jangan banyak omong sama mereka. Langsung selesaikan aja. Agar tidak ribut. Betul. Makin lama makin ribet. Langsung aja. Jangan. Bro MA, jangan bunuh saya. Saya masih berguna. Pergi. Proma. Saya butuh apa dari kamu? Kamu sampah. Tidak punya uang sepeser pun. Saya punya info penting. Tentang hidup mati kalian semua. Bro Wang, jangan macam-macam. Wang Jian, kamu percaya sama binatang-binatang ini? Oh, Bro Jian. Info apa yang kamu punya? Cepat ceritain dong. Boleh. Kamu, Tapi kasih aku kesempatan. Asalkan informasimu cukup penting. Kalau begitu aku kasih kamu kesempatan. Aku mau dia yang bicara. Aku janji. Bilang. Wang. Jangan Wang. Dia adalah mata-mata polisi. Apa? Kamu polisi. Dia penegak hukum, lalu kenapa? Tidak bisa keluar dari sini. Itu juga jalan buntu. Jian, sepertinya informasimu tidak cukup untuk menyelamatkan nyawamu. Tidak. Dia sudah mengirim lokasi kalian ke penegak hukum. Kamu bilang apa? Bagaimana dia mengirimnya? sudah jangan bicara lagi. Dia punya telepon satelit. Sedang mengirim lokasi ke penegak hukum. Kalau kalian tidak mau ditangkap, cepat matikan sinyal lokasinya. Kamu serius? Serius. Lokasinya ada di tubuhnya. Kalau tidak percaya, coba cari. Cari. Lepaskan aku. Kakak, ini urusan mereka para pria. Kita sebaiknya tidak ikut campur ya. Jangan bergerak lagi. Nanti lengannya patah. MA. Bagus, aku memang meremehkanmu. Aku sebenarnya salah apa padamu? Kamu sampai segitunya. Kamu menghancurkan Sin. Demi seorang wanita. Kamu bisa melakukan ini. Dia adalah wanita yang paling penting dalam hidupku. Bagus, sangat bagus. Kalau begitu kita akan bertemu di neraka. Tidak. Sekarang, siapa lagi yang bisa menyelamatkan kalian? Anak kecil, permainan antara kita. Selesai sampai di sini. Kamu pikir dengan menghancurkannya kamu akan aman? Saya sudah mengirim lokasi ini ke penegak hukum. Mereka akan segera datang. Kalian tidak bisa lari. Baiklah. Kita harus cepat-cepat mengungsi. Beritahu Lau Hei. Meledakkan pabrik. Jangan tinggalkan bukti apapun.
Mengerti. Tidak. Kalian tidak bisa melakukan ini. Jika pabrik diledakkan, dan kalian dibunuh, mereka tidak akan menemukan apa-apa. Tidak ada bukti. Apa yang bisa dilakukan penegak hukum terhadap saya? Bajingan. Jangan. Hahaha. Jangan. Emma Girl. Bagaimana? Informasi saya pentingkan. Bisa membiarkan saya hidup. Saya ini orangnya. Sangat menepati janji. Pergilah. Saya tidak akan menghalangi. Tenang. Saya tidak akan bilang APA. Kita tidak pernah bertemu. Wang Jian, kamu pengecut. Kamu akan mendapat balasan. Sebodoh amat kalian mencaci. Yang penting saya selamat. Ah. Kamu tidak menepati janji. Hei, Jangan salahkan orang. saya janji akan melepaskanmu. Tapi dia tidak setuju. Saya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cepat selesaikan. Cepat-cepat evakuasi. Selamat tinggal, bos besar. Tolong lepaskan saya. Bagaimana Jian kakak? Ditembak dengan busurmu sendiri. Rasanya seperti apa? Selamat tinggal, bos besar. Aku rela mati, tapi harus ada yang ikut mati. Jangan bergerak. Kalian sudah dikepung oleh petugas hukum. Letakkan senjata. Segera menyerah. Paman petugas hukum, kenapa kalian baru datang? Mirka Simiwa Penjahat Kejam. Cepat tangkap mereka. Aku hampir mati. Tenang, pasti akan ditangkap. Aduh. Ah. Kalian ngapain? Kamu petugas hukum bisa sembarangan menangkap orang. Ada buktinya. Bukti. Banyak buktinya. Kamu pikir ledakan tadi terjadi di pabrikmu? Itu bom yang kami bersihkan. Pabrikmu utuh. Semua bukti tersimpan lengkap. Sekarang hei sudah, dibawa ke kantor hukum. Kamu masih mau membela diri? Bawa pergi. Kawan Xuan Feng. Tugas kali ini. Jangan. Jangan ada yang bergerak. Aku akan membunuhnya kalau ada yang bergerak. Baik, aku tidak bergerak. Tenang dulu. Apa yang kamu mau aku akan usahain penuhi. Nah, hari ini kamu udah bikin aku sengsara. Li RMA, di sini udah dikepung sama aparat. Kamu gak bakal bisa kabur. Walaupun kamu bisa kabur, nanti kalau kamu berani muncul, tetap bakal ditangkap. Pikir baik-baik. Aku gak peduli. Walaupun mati, aku bakal bawa kamu di jalan menuju alam baka. Nggak sendirian. Jangan bergerak. Mundur. Jangan melawan lagi. Kalau kamu menyerah sekarang, masih bisa dapat hukuman ringan. Jangan salah terus. Hukuman ringan. Hahaha, pokoknya mati juga. Mending aku coba aja. Kalau kamu lepasin Sandra sekarang, Aku masih bisa minta ampun buat kamu. Usahain dapat keringanan. Nah, kayaknya kamu penting banget buat mereka. Jadi aku gak bakal lepasin kamu. Li RMA, ada satu hal, mungkin kamu belum tahu. Apa itu? Pisau bedah. Gak dipakai kayak gini. Lalu gimana? Aku bunuh kamu.
Ini pasti mimpi buruk. Aku belum bangun. Sin. Aku Sin. Sin. Sin, lihat aku. Lihat aku. Aku datang buat nyelamatin kamu. Afeng. Sin. Akhirnya aku menemukanmu. Gak apa-apa. Aku di sini. Gak apa-apa. Bagus sekali. Gimana caranya kamu nemuin aku? Ceritanya panjang. Ayo kita pergi dari sini. Di jalan aku ceritain pelan-pelan. Ayo. Aku kasih tahu ya. Pertama kali aku ketemu dia, aku langsung mikir dia mirip banget sama kamu. Terus aku mikir, jangan-jangan dia kakak kamu. Hormati alam, jauhi bahaya. Pemandangan di daerah terpencil pun penuh misteri, tapi juga lebih berbahaya kalau gak ada profesional yang ngasih arahan dan bimbingan. Gampang banget terjadi kecelakaan. Sekalian ingetin kalian semua, jangan gampang percaya sama orang asing di internet. Jangan sendiri-sendiri sama orang asing di internet. Ngomongin buat jalan-jalan bareng. Selalu waspada, baru bisa jauhin bahaya. Terakhir, kalau ketemu bahaya di luar, langsung telepon nomor darurat. Penegak hukum selalu jadi tulang punggung terkuat kamu. Daerah terpencil gak cuma ada puisi dan mimpi, tapi juga ada serigala dan tipu daya. Tolong semua hati-hati. Jangan gampang percaya sama orang di internet.